Setelah meninggalkan restoran, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena Hong Na mengikuti. Awalnya, Qin Yichen hanya setuju untuk menjelaskan kepadanya hasil seperti apa yang dia peroleh. Tetapi dia tidak ingin pengikut seperti itu mengikutinya. Melihat kembali ke Hong Na, kata Qin Yichen. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Begitu Hong Na mendengar ini, dia segera mengalihkan pandangannya kembali ke Qin Yichen. Dan ketika dia bereaksi, dia mengambil kembali tatapan tajamnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena saya menyerah pada pembunuhan, saya telah dihapus. Saya tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mencoba untuk membawa saya. Bagaimanapun, Anda tahu kekuatan saya. Jangan mengatur saya terlalu sulit. Untuk mendapatkan orang. Baik-baik saja. Mendengar kata-kata Hong Na, Qin Yichen tiba-tiba mengangguk. Yah, 2 potong tanah awan sehari. Kamu bisa merawat Sun Jiufeng dengan baik untukku. Kepala Hong Na tiba-tiba menjadi besar. Dia adalah pembunuh profesional, bukan penjaga keamanan orang lain. Lebih baik mengubah seseorang untuk hal seperti itu. Tepat ketika Hong Na penuh dengan tanda tanya, Qin Yichen berkata pada dirinya sendiri. Kamu adalah seorang pembunuh. Dari cara pembunuhanmu, seharusnya mudah untuk mengetahui cara mencegahnya. Itu benar untuk menyerahkan masalah ini padamu. Ayo, selama kamu menjaga Sun Jiufeng dari kematian, aku akan memberimu 100 kati tanah awan setelah waktu ini. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen langsung menggunakan mat sebagai titik teleportasi untuk menyingkirkan ekor kecil yang menyebalkan ini. Hong Na menyaksikan Qin Yichen menghilang dari pandangannya, dan tiba-tiba perasaan ragu tentang kehidupan muncul di benaknya. Siapa ini? Belum lagi kekuatan Qin Yichen, bahkan dalam kesadaran Ana, sebagai pembunuh glamor seperti dirinya, banyak orang ingin mencium fangs. Bagaimana itu datang kepada Anda, seperti kubis Cina? 2 awan tanah? Bukankah kamu mengirim pengemis, dan kamu akan memberikan 100 jin tanah awan setelah kamu melakukannya? Bahkan jika aku membunuh seorang antek sebelumnya, itu lebih dari harga itu. Hati Hong Na dipenuhi ketidakpuasan, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Qin Yichen. Datang ke rumah Sun Jiufeng, dan duduk di halaman, tanpa niat berbicara dengan Sun Jiufeng, melakukan sesuatu sendiri. Jelas, setelah Qin Yichen pergi, kemampuan Sun Jiufeng saja tidak bisa menekan pembunuh dingin ini. Sun Jiufeng hanya bisa duduk di dalam ruangan, berpikir bola-balik, apa yang salah di sini? Hari-hari di mansion selalu begitu hambar sehingga membuat orang lupa bahwa mereka berada di pusaran badai. Ledakan. Dibanting keras di atas meja, Sun Ning menggeram pelan. Siapa ini? Tak satu pun dari orang-orang di sekitar Sun Ning berani berbicara, dan mereka semua diam. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang-orang yang bersumpah untuk mendukung Sun Ning beberapa hari yang lalu sekarang telah mengubah kaliber mereka. Meskipun mereka telah memberikan kompensasi, ini adalah setetes ember untuk Sun Ning. Yang benar-benar dibutuhkan Sun Ning bukanlah sumber daya yang diberikan oleh orang-orang ini, tetapi perdagangan antara orang-orang ini dan dirinya sendiri. Selama ada hubungan yang begitu berat di dalamnya, Sun Ning tidak perlu khawatir dikritik karena kemampuan bisnisnya, dan dia dapat menggunakan berbagai cara untuk memperluas kekuatannya melalui kekuatan besar ini. Ini mengambil keuntungan. Sebelum hari ini, Sun Ning telah mengikuti rencana ini sepenuhnya, dan tidak ada perbedaan. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada langkah terakhir, ketika dia akan menunggu posisi penguasa kota dari kota terapung 9 meter, akan ada menjadi masalah besar. Kemarahan Sun Ning belum mereda, dan dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, dia melangkah maju tanpa daya. Tuan Sun, para tetua menyuruh saya untuk kembali. Saya khawatir saya tidak akan bisa menyaksikan masa depan dengan Tuan Sun kali ini. Saya juga meminta Tuan Sun untuk memaafkan saya. Sun Ning memandang pembicara, Nabe Suo, yang merupakan salah satu anak buahnya yang cakap. Dia memainkan peran penting dalam 2 pengepungan tadi malam. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, akan butuh waktu untuk meletakkan kedua adik laki-laki ini. Ini akan menjadi lebih lama, dan itu berarti akan ada perubahan situasi. Tapi sekarang, dia pergi, dan itu adalah perintah para tetua dalam keluarga. Bahkan jika 10.000 orang tidak mau di hati Sun Ning, dia hanya bisa membiarkannya pergi. Dia membawa tangannya di punggungnya, mengambil napas dalam-dalam, dan Sun Ning menekan amarah di hatinya. Kamu kembali dulu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan setelah kamu kembali, ingatlah untuk menghubungiku. Aku akan menyimpan kreditmu di hatiku kali ini. Ketika aku menyelesaikan hal-hal sepele, aku pasti akan memberimu hadiah yang pantas kamu dapatkan. Nabiso mengangguk dan pergi. Selain Nabiso, banyak orang yang hadir berpamitan dan pergi. Orang-orang ini semua dipinjam oleh Sun Ning, pembantu dipinjam dari kekuatan yang kuat itu. Sekarang, kesepakatan dan kepentingan di antara mereka telah sepenuhnya terputus, jadi tentu saja tidak perlu membantu Sun Ning. Pada hari kerja, orang-orang yang lebih dekat juga akan menjelaskan beberapa kata. Jika itu hanya hubungan biasa antara atasan dan bawahan,
mereka akan menoleh dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akibatnya, Sun Ning merasa bahwa tekanan di pundaknya sedikit lebih berat. Kemari, hitung tenaga kerja. Rencananya akan dilanjutkan malam ini. Saya akan menjadwal ulang. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, Sun Ning tidak mau menyerah. Dia menggesekkan pukulan demi pukulan di peta kota terapung 9 meter, menggunakan tenaga kerja yang awalnya berlimpah, tetapi sekarang dalam persediaan yang terbatas, untuk menyelesaikannya. Game ini yang awalnya direncanakan oke, 3 rencana mekar. Malam ini adalah waktu untuk pertempuran yang menentukan yang ditetapkan oleh Sun Ning. Sun Ning tahu betul bahwa semakin lama penundaan, semakin buruk baginya. Setelah mengetahui bahwa situasinya menurun, adik-adik ini pasti akan bergabung untuk melawan. Karena itulah perebutan kekuasaan di kota terapung 9 meter akan berlangsung lama. Sun Ning telah menyerap pengalaman ayah yang tak terhitung jumlahnya dan membuat rencana gemuruh dari awal. 1 hari untuk menghancurkan 2 saudara kandung, dan hari lain untuk menghancurkan saudara yang tersisa. Dengan cara ini, situasi keseluruhan ditentukan. Dan rencana besar yang tidak pernah dibayangkan siapapun, kendala terbesar terletak pada tenaga kerja. Ketika ayahnya masih hidup, kekuatan saudara-saudara ini tidak jauh dari satu sama lain. Jika mereka ingin memperlebar jarak, mereka harus mencari bantuan asing. Sun Ning menemukannya, dan menjalankan rencananya pada hari pertama dengan hampir sempurna. Tetapi sekarang, dia kekurangan tenaga secara instan, dan Zhang Gong tidak membalikkan panahnya. Jika dia tidak menyerang saat ini, dia memberikan 2 adik laki-laki waktu untuk bernapas, dan mereka mengumpulkan tenaga mereka. Sun Ning tidak dapat menjamin kemenangannya. Sial, tunggu aku mengurus para idiot ini, lalu aku akan membersihkan kalian. Sun Ning mengertakkan gigi, dan kekurangan tenaga kerja di setiap tempat adalah pisau di hatinya. Rencana besar yang semula sempurna kini telah terfragmentasi. Dia ingin membangun kembali, dan kesulitannya dapat dibayangkan. Tepat ketika Sun Ning sedang sibuk dengan rencana serangan, He Gan berjalan ke sisi Sun Ning tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, ada kabar buruk. Orang yang menyelamatkan Sun Jiufeng tadi malam mengetahuinya. Itu adalah penguasa cahaya.